Nah, oke guys ya. Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana cara pemasangan alur kabel dari DRL. Jadi DRL ini tambahan teman-teman. Kalau mesin nyala, dia putih. Kalau sen dia langsung berubah kuning gini teman-teman. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Ikutin terus Papio Channel. Kita matiin mesinnya dulu ya. Intinya seperti ini. Oke. Langkah pertama yang kalian lakukan itu adalah nempelin DRL-nya dulu ya. Terserah kalian posisinya mau di mana. Jadi dia ini ada 3 kabel teman-teman. Nih kalau kalian bisa lihat nih ya. Ada 3 kabel. Oke, nah ini dulu nih, tuh ya. Ada 3 kabel tuh ya. Ada merah, hitam sama kuning. Ini apa sih bedanya? Jadi kalau hitam itu pasti ground teman-teman. Hitam tuh dimana-mana kebanyakan ya warna gelap itu ground. Jadi ke negatif aki. Pada lampu yang tipe ini yang kuning itu ke sen. Jadi nanti kalau ada sinyal ke sen dia akan berubah jadi sen. Sedangkan yang merah itu ke positif aki. Nah, ini kan ada 2 nih DRL-nya ya. Ada 2. Jadi kita paralelkan dulu. Kuning ke kuning gabung 2. Kuning ke kuning gabung 2 jadi satu kabel. Merah ke merah gabung 2 jadi satu kabel. Hitam ke hitam gabung 2 jadi satu kabel. Jadi 2 ini nanti outputnya 3. Kuning, merah sama hitam. Yang kuning ini kita alirkan ke lampu sen itu ya. Itu yang kuning tuh. Kita masukin ke lampu sen teman-teman. Lampu sennya tadi nih yang ini nih. Kita paralelkan ke yang lampu sen. Lampu sennya itu kan ada 2 juga. Jadi lampu sen itu pasti ada 2 juga. Ada yang merah, ada yang hitam. Kita sambungin ke yang warna terangnya. Jadi nanti ketika sennya nyala, dia akan ngasih sinyal listrik ke sini jadi lampu sen. Nah, nanti yang kabel warna merah dan hitamnya itu kita alirin ke sini teman-teman. Nih ya. Kita panjangin lagi kabel merah hitam. Yang hitam kita masukin ke negatif, ke ground. Nih ya groundnya. Yang merah, ini kabelnya nggak ada warna, tapi ini memanjangkan yang hitam tadi ke ground. Yang merah kita panjangin lagi ke sini, ke ACC mobil. Nah pertanyaannya, bagaimana kita tahu ini ACC mobil? Caranya adalah dengan menggunakan tes pen DC. Jadi nanti pada saat mobil hidupin itu dicolok satu-satu nih. Colok satu, mana yang nyala ketika mesin dimatiin, mana yang tes pennya nanti mati. Sama kayak tes pen rumah, cuman dia khusus arus DC. Kalau tes pen rumah itu kan AC dia di rumah kan. Kalau ini pakai tes pen DC. Jadi dicolok-colok aja. Kalian coba-coba mana yang nyala pada saat mesin nyala gitu teman-teman. Jadi ini berhubung udah dicari, dia kabelnya yang kuning nih pada Mitsubishi Outlander Sport yang kuning. Diparalelkanlah kabel ini tadi ke yang kuning gitu teman-teman. Jadi gampang banget. Nah, ini lakbannya tadi saya buka, ini nanti saya mau kencengin lagi. Nah oke, jadi gitu teman-teman ya. Jadi sangat gampang kan pemasangan DRL sendiri. Yang penting kalian tahu alurnya. Nah cara masang yang sen tadi ya diparalelkan juga ya harusnya. Ini coba tadi kita lihat ya, ada kabelnya. Itu disambungin ke soket positifnya dari sen. Nah sekalian kita belajar sekring gimana caranya. Ini kan kotaknya ditutup gini ya, nih ya. Kalian buka, kalian tarik aja. Nah, posisinya biar sama urutannya, kalian bukanya gini teman-teman. Tuh. Tuh. Jadi jangan dibalik-balik gitu ya. Ketika dibuka, langsung diginiin. Nah, di sini udah ada tulisannya nih. Front. Berarti ini ngarah ke depan. Jadi inilah peta sekringnya buat kalian yang belum tahu. Nih ya, kita lihat nih. Ini kan akan sejajar dia nih. Ada tulisannya seret, berarti ini sejajarnya ini, seret. Ini ke atas nih kan, ini tulisannya seret ke atas, berarti ini ke atas seret. Nah ini kan ada kotak-kotak nih, bingung kan kalian nggak tahu apa, tinggal lihat aja nih. Kayak misalnya ini nih, ini lampu A, berarti ini sekring lampu kabut gitu teman-teman. Jadi gampang kan, sekring ini sekring apaan ya nggak tahu. Kita lihat aja di petanya adalah di sini, jadi kan sama dia tuh ya, ini gitu loh. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu cara baca kotak sekring. Jadi sangat gampang sebenarnya teman-teman cara membaca kotak sekring ini. Jadi sekaligus nih ya, cara memasang DRL plus belajar cara baca kotak sekring. Nah di sini juga udah ada sekring cadangannya kalau misalnya ada yang copot. Nah ini ampernya teman-teman. Jadi kalian kalau masang sekring harus sesuai bawaannya. 15 gitu kan, 15 ampere, 7,5 ampere, 20 ampere. Jadi kalau kalian beli sekring harus sesuaikan dengan ampere bawaannya dan posisinya juga harus pas. Gitu ya cara baca kotak sekring. Oke lah gitu aja teman-teman tutorial pemasangan DRL. Memang ini udah kepasang, kita ajarin alurnya aja. Nanti saya buat skema diagramnya biar lebih mudah dimengerti.
Oke, nih langsung skemanya ya kita pelajarin bersama. Oke guys, jadi ini alur pemasangan lampu DRL pada mobil kita tadi. Jadi kan DRL-nya dua ya, kiri kanan tadi di video sebelumnya. Itu ada 3 kabel teman-teman. Ada S itu sane, ini ya, ini P positif, ini ground. Ini sane positif ground. Nah, ketika ketiga kabel tadi itu digabungin, yang sane ketemu sane, yang positif ketemu positif, yang ground ketemu ground. Jadi dua tadi digabungin jadi satu. Jadi 3 lah dia timbulnya kan. Ada sane positif dengan ground. Jadi 3 kabel dia. Nah, yang sane tadi kalian sambungin ke sane-nya. Sane sendiri kan ada yang positif, ada yang positif, ada yang ground. Nah, kalian cari yang positif sane. Positif sane itu biasanya yang kabelnya cerah, merah, kuning. Pokoknya kabelnya yang cerah di sane. Paralelkanlah di sane itu tadi. Nah, yang ground kalian sambungin ke bodi mobil atau ke negatif aki. Pokoknya mana ada besi bodi mobil kalian langsung tancapkan di situ untuk groundnya. Sedangkan untuk positif kalian harus buka fuse box atau kotak sekring. Kalian pakai tes pen DC, dicoloki satu-satu mana yang nyala pada saat mobil dinyalakan. Nah, jadi beginilah alur pemasangan DRL tadi. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.